Oke, kita lanjutkan. Di sini ada contoh resep untuk membuat garlic red skin mashed potatoes. Jadi ini kulit yang diberikan bumbunya menggunakan bawang putih. Nah, ini kulit ikan mungkin ya yang digunakan. Jadi ikan kakap merah tentunya. Kemudian di sini sudah ada penjelasan bahan-bahan apa saja yang digunakan serta bumbunya dan jumlah yang dibutuhkan. Kemudian di sini adalah cara pembuatannya. Untuk penulisannya bisa bermacam-macam ya, bisa menggunakan tabel seperti ini atau menulis secara beruntun seperti ini. Nah, ini contoh yang kedua, bolu gulung kukus. Kemudian ini jumlah dari bahan-bahan yang digunakan dan pelakuannya. Nah, contoh resep yang selanjutnya adalah ini es ketan hitam durian. Nah, di sini ada informasi nama masakannya, bahan yang dibutuhkan, bahan utama, bahan pelengkap, kemudian cara pembuatan dan porsinya. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah pengembangan resep. Nah, pengembangan resep ini antara lain kita melihat yang paling utama adalah prosesnya, kemudian cara pembuatannya, kemudian juga nanti dievaluasi dari berdasarkan klien yang sudah menikmati atau bisa juga dari bagian dari pengembangnya yang membuat, jadi suatu tim gitu ya. Kemudian melakukan pengawasan terhadap proses pengembangan resepnya ini. Kemudian kata pengembangan resep yang berasal dari juga modifikasi atau disebut juga dengan modifikasi, artinya kalau dalam kamus bahasa ini adalah pengubahan. Nah, modifikasi berarti ada bagian-bagian yang diubah dari resepnya itu. Jadi kalau dijelaskan, pengembangan resep ini adalah proses dalam mengembangkan masakan atau makanan melalui formula. Formula itu bisa dari bahan utamanya atau bumbunya, kemudian dari teknik yang digunakan atau cara tahapan-tahapan yang dilakukan dalam proses pembuatan masakan. Kemudian untuk batasan modifikasi, nah ini kita bisa memperhatikan beberapa hal, yaitu variasi resepnya. Jadi resep ini bisa benar-benar baru, jadi diuji coba dari awal oleh penulis, kemudian menghasilkan suatu makanan yang baru. Kemudian kalau dari ini ya, yang resep yang benar-benar baru, contohnya yang sekarang sudah menjamur tuh, sudah tidak asing lagi dengan ayam geprek, kemudian ada juga garlic bread. Nah, itu dan masih banyak lagi tentunya. Lalu untuk kepentingan gizi dan kesehatan, nah ini untuk diet pada pasien yang ada di rumah sakit misalnya. Nah, di situ juga dilakukan uji daya terima pada pasien, atau kita bisa melihat dari plate waste-nya, sisa makanan yang dihasilkan itu seberapa banyak, yang paling banyak yang mana. Nah, itulah yang nanti menjadi penilaian utama dalam melakukan modifikasi. Nah, untuk tujuan selanjutnya yaitu untuk meningkatkan cita rasa, salah satunya agar makanan yang disajikan itu bisa mengurangi plate waste atau sampai habis gitu ya. Nah, itu artinya konsumennya menyukai, bisa menjadi indikator bahwa disukai.
kemudian untuk meningkatkan mutu layanan makanan dan daya terima masakan. Nah, seperti yang disampaikan tadi, daya terima berarti yang sisa makanannya menjadi berkurang atau tidak ada sisa makanan bahkan, ya, itu bisa dijadikan indikator bahwa makanannya disukai oleh konsumen. Lalu juga untuk melatih kemampuan pengetahuan dan keterampilan kuliner. Nah, ini kalaupun untuk keterampilan, artinya di sini pada resep ini memang sengaja untuk dimodifikasi, untuk dilakukan perubahan terhadap teknik pengolahannya, untuk mengganti bahan-bahannya, untuk menghasilkan makanan yang baru. Selanjutnya, modifikasi resep tujuannya ini adalah untuk menghilangkan bahan yang misalnya kurang baik untuk kesehatan. Nah, ini contohnya seperti sashi makanan Jepang yang menggunakan bahan mentah. Nah, ketika dibawa ke Indonesia, maka ini bisa dimodifikasi menggunakan bahan makanan yang dengan teknik pengolahannya yang tadinya disajikan mentah bisa disajikan dalam bentuk yang matang itu misalnya. Kemudian misalnya lagi hotdog. Nah, hotdog itu kan dagingnya tidak dikonsumsi oleh orang Indonesia, ya. Menggunakan daging anjing gitu, ya. Jadi kalau di orang Indonesia tentunya kurang layak untuk dikonsumsi, jadi harus diganti dengan bahan lain, misalnya menggunakan daging sapi atau daging ayam. Kemudian menyesuaikan komposisi zat gizi yang dibutuhkan. Nah, ini seperti yang dilakukan pada diet untuk pasien misalnya. Nah, ini kita melakukan pengukuran berapa kebutuhan gizi pada pasien tersebut. Nah, kemudian porsinya pun akan disesuaikan sesuai dengan kebutuhan kalori, kebutuhan zat gizi lain yang nantinya untuk mendukung pasien itu dapat cepat sembuh, ya. Kemudian mempertahankan atau untuk mempertahankan status gizi seseorang, ini maksudnya seperti itu, mempertahankan atau meningkatkan, menurunkan status gizi seseorang, maksudnya menyeimbangkan. Nah, ketika seorang sakit atau dia mengalami kurus, mengalami obesitas, nah ini bisa kita gunakan resep itu menjadi salah satu tindakan pada seseorang untuk mendukung dia dalam diet gitu, ya. Kemudian memperbaiki kekurangan zat gizi secara klinis maupun yang subklinis. Nah, itu tadi, ya, untuk mendukung dietnya. Kemudian yang selanjutnya adalah mengistirahatkan organ tubuh tertentu. Nah, ini tentunya dengan bumbu yang penggunaan rempah-rempah yang bervariasi, kemudian jumlahnya yang cukup banyak, itu bisa membuat metabolisme tubuh kita meningkat. Nah, salah satu untuk mengembangkan resep, mengubah atau memodifikasi resep ini, yaitu bisa menurunkan laju metabolisme untuk mengurangi organ-organ itu bekerja lebih. Nah, itu salah satunya dengan memodifikasi dari bagian bumbunya atau mengganti bahan makanan, bahan utamanya yang misalnya yang dikonsumsi oleh pasien itu kurang baik jika dikonsumsi. Misalnya kalau pasien dengan mengkonsumsi makanan yang tinggi protein itu kurang baik. Nah, ini bisa diganti dengan kalau tinggi protein dan karena kolesterol itu ya misalnya. Nah, itu misalnya dalam resepnya menggunakan daging sapi. Nah, kemudian setelah dimodifikasi bisa diganti dengan daging yang dari unggas atau dari ikan. Nah, itu ya.
Kemudian modifikasi bahan makanan. Nah, dalam modifikasi ada tiga macam dalam modifikasi ya. Jadi dalam modifikasi itu terdapat bermacam-macam. Antara lain modifikasi dari bahan makanannya. Seperti contohnya tadi, karena banyak hal ya. Kemudian bahan utama atau bahan tambahannya ataupun bumbunya itu diganti. Lalu teknik memasak. Nah, dalam teknik memasak pun tadi contohnya sasi ya, yang tadinya disajikan dalam bentuk mentah. Nah, kemudian untuk orang Indonesia ya dimasak sampai matang. Kemudian misalnya kalau membuat bolu itu di oven, karena tidak ada oven bisa digantikan dengan cara steam. Nah, lalu yang selanjutnya adalah modifikasi jumlah porsi. Nah, jumlah porsi itu di sini kita melihat dari mengurangi atau mau menambahkan porsinya setelah dilakukan sesuai dengan kondisi. Nah, tujuannya ada tadi sudah tersirat ya, salah satunya untuk diet, kemudian juga untuk memperbarui makanan agar mengikuti perkembangan selera dari penikmat kuliner itu ya, salah satunya. Kemudian meningkatkan cita rasa. Lalu juga untuk menambah penampilan yang lebih baik dan melatih kemampuan keterampilan kuliner. Nah, kemudian yang perlu diketahui selanjutnya adalah persiapan modifikasi. Antara lain dalam modifikasi kita harus teknik dasar dalam memasak dengan cara boiling, steaming, atau grilling, ataupun mau di baking. Nah, ini masing-masing memiliki tujuan berbeda-beda untuk menghasilkan makanan yang berbeda, dan alat masakannya pun akan berbeda yang digunakan. Kemudian bahan makanan yang sesuai dengan teknik tersebut apa? Nah, kita harus tahu karakteristik dari bahan makanannya dan resep yang akan dibuat. Kemudian fungsi bahan makanan. Nah, fungsi bahan makanannya untuk diet kah, atau untuk memenuhi selera konsumen, atau untuk digunakan mendukung pertumbuhan atau memperbaiki status gizi pada balita atau pada seseorang yang sudah remaja atau dewasa. Nah, ini nanti akan kita sesuaikan. Lalu peranan resep dalam susunan menu. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu persiapannya. Ya, dia termasuk dalam appetizer atau main course atau dessert. Nah, ini nanti juga akan mempengaruhi bahan makanan, apa bahan yang digunakan, kemudian berapa porsi dan penyajiannya tentunya. Selanjutnya cara modifikasi. Nah, ini tahapan-tahapan dalam memodifikasi. Yang pertama, menentukan resep yang akan dimodifikasi. Lalu atau di sini juga bisa kita lakukan evaluasi dulu dari produk yang dihasilkan oleh resep tersebut. Baru dari banyak evaluasi itu kita menentukan resep yang mana. Atau sebaliknya, di sini kita menentukan dulu resepnya, kemudian kita evaluasi produk dari resep itu, dari daya terima konsumen ini seperti apa. Baru kita tahu mana yang kurang dalam resep tersebut, dalam produk tersebut. Nah, kemudian kita memilih dari formulasinya yang akan diubah, dari bahan utamanya kah, atau dari tekniknya, atau dari bumbu-bumbunya yang digunakan, ataupun alat yang digunakannya. Kemudian melakukan modifikasi. Setelah melakukan modifikasi, kita lakukan uji coba dan memberikan uji daya terima kepada konsumen atau beberapa penikmat ya. Kemudian baru diberi penilaian. Jika masih ada yang kurang, bisa dilakukan kembali, dirombak lagi formulanya.